Selamat sore kawan-kawan. Bersama saya Pendeta Ewen Joshua Silitonga. Kita berada dalam diskursus teologi. Kita mengangkat satu judul, Love, Sex, and Dating, untuk mengembangkan channel ini dan untuk berbagi informasi mengenai dasar iman Kristen. Saya harap channel ini dapat di-share dan di-subscribe dan kita bunyikan lonceng notifikasinya agar kita mendapat informasi yang lebih banyak lagi tentang iman Kristen. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kawan-kawan, judul kita pada sore hari ini adalah Love, Sex, and Dating, cinta, seks, dan pacaran. Kita akan coba melihat judul ini dalam kajian dogmatis tentang cinta, tentang seks, dan tentang pacaran menurut Alkitab, menuju muda-mudi gereja yang takut akan Tuhan. Mengapa saya mengangkat judul ini? Itu bermula dari latar belakang bahwa setiap orang akan melewati masa dan proses, yakni cinta, pacaran, dan seks. Karena itulah masa-masa ini sering menjadi masa-masa yang indah dan menjadi kenangan yang manis, atau sering disebut orang sebagai sweet memory di dalam kalbu setiap insan. Akan tetapi fakta sejarah membuktikan ternyata tidak semua orang bernasib baik dalam soal cinta, pacaran, dan seks. Ada banyak orang yang mengalami kehancuran yang akut dan sistemik, baik dari sudut psikologi, baik dari sudut mental dan karakter, bahkan sampai hal yang spiritual, karena persoalan cinta, persoalan pacaran, dan persoalan seks, terkhusus kepada kaum muda-mudi. Untuk itu dalam kajian ini kita akan bicarakan secara terus terang apa dan bagaimana itu cinta, apa dan bagaimana itu pacaran dan seks yang benar menurut Alkitab, dan cinta dan pacaran dan seks yang salah menurut Alkitab. Kawan-kawan, untuk lebih mengerti apa itu cinta, kita akan coba mertasnya secara etimologi. Cinta adalah sebuah emosi kasih sayang yang kuat, sehingga cinta adalah sebuah tindakan atau sebuah aktivitas manusia kepada satu objek tertentu yang di dalamnya terdapat pengorbanan diri atau sacrifice, ada empati, ada simpati, ada kepatuhan untuk mengikuti keinginan objek itu. Dalam bahasa Indonesia, cinta terkadang disinonimkan dengan kata sayang, suka, dan kasih. Akan tetapi kata cinta dalam bahasa Indonesia ini masih bersifat general atau umum. Maksud saya di situ, kata cinta dalam bahasa Indonesia ini bisa dikenakan kepada wujud material seperti kepada sesama manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada makanan, dan lain sebagainya. Dan kata cinta pula dipakai dan ditujukan kepada sesuatu yang imaterial, seperti cinta atau kasih kepada Tuhan. Berbeda dengan bahasa Yunani, di mana kata cinta itu dibedakan pengucapannya tergantung kepada objeknya. Misalnya cinta kepada Tuhan dalam bahasa Yunani-nya disebut agape, lalu cinta kepada keluarga atau family atau yang saudara disebut dengan storge, dan cinta karena persahabatan atau teman disebut dengan philia, dan cinta kepada lawan jenis atau cinta pria dan wanita disebut eros. Dalam konteks cinta, setiap orang pasti pernah merasakan ketertarikan terhadap lawan jenis. Setiap kali bertemu dengannya, jantung berdetak kencang, keringat bercucuran, rasa malu luar biasa menyelimuti, sehingga terkadang sering menjadi salah tingkah, akibatnya sulit bicara, gemetaran, dan taraf ekstrimnya sampai ada yang buang air kecil di celana atau sering disebut dengan kencing celana. Bahkan ada rasa rindu kepada seseorang yang kita cinta itu dan terus bergelora. Jika dia tidak ada, seolah-olah kita tidak punya semangat. Jikalau dia ada, seolah-olah semangat itu kembali membara. Bahkan ada yang sampai masuk ke dalam dunia mimpi. Dia selalu bermimpi-mimpi tentang yang dia cinta itu. Dan mungkin bagi sebagian orang, mengartikan gejala-gejala yang saya sebutkan di atas itu adalah sebuah cinta, sekalipun hal itu belum kebenaran tentang cinta yang sejati. Menurut saya, hal itu lebih kepada fenomena psikologi, yakni rasa ketertarikan kepada seseorang, kepada lawan jenisnya, karena ada sesuatu yang menawan dari lawan jenisnya itu. Karena cinta yang sejati, ia lahir bukan dari gejala psikologi manusia, tapi ia lahir dari pertimbangan dan keputusan etis manusia. Dan sebuah keputusan etis lahir adalah dari pengenalan baik kekurangan dan kelebihan dari lawan jenis itu. Nah, kawan-kawan, lalu kita akan coba melihat etimologi seks. Apa itu seks? Jika di Indonesia lazimnya membicarakan seks, pada sebagian orang masih dianggap tabu. Sekalipun di Indonesia ini kasus-kasus hamil di luar nikah terus meningkat.
kasus-kasus prostitusi terus meningkat dan kasus-kasus pergaulan bebas terus meningkat. Jadi hemat saya, di Indonesia ini untuk membicarakan seks itu seolah-olah tabu, tapi melakukan seks dengan cara yang salah seolah-olah tidak tabu dilakukan. Itu terbukti dari peningkatan hamil di luar nikah, peningkatan prostitusi, dan peningkatan pergaulan bebas di kalangan muda-mudi di Republik ini. Artinya ketika seks itu tabu untuk dibicarakan, disinilah kesempatan iblis untuk merusak kaum muda-mudi gereja, sebab mereka tidak mendapat edukasi dan informasi seks yang benar menurut Alkitab. Sebab seks sudah terlanjur dianggap tabu untuk dibicarakan dan diskusikan. Jika kita cermati Alkitab, seks itu adalah karunia Allah di dalam diri manusia. Maksud saya, Allah memang menetapkan manusia itu untuk melakukan hubungan seks. Karena itulah Allah menciptakan manusia dengan alat kelamin dan menyematkan dorongan birahi atau dorongan seks dalam setiap diri manusia. Tapi tujuan Allah memberikan semua itu. Allah memberikan alat kelamin pada manusia, Allah memberikan dorongan birahi kepada manusia. Tujuannya adalah untuk melakukan perintah Allah. Jadi seks itu bukanlah dosa, tapi seks itu adalah suci dan kudus. Sebab seks adalah anugerah Allah kepada manusia. Akan tetapi, jika seks itu dilakukan di luar dari cara dan aturan yang sudah ditetapkan Allah, saat itulah seks itu berubah menjadi kenajisan atau dosa. Seperti yang dikatakan Alkitab dalam 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa yang dilakukan manusia terjadi di luar dari dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. 1 Korintus 6 ayat 18. Artinya Alkitab membedakan dampak daripada seks itu. Misalnya selain dosa perzinahan, ada banyak dosa yang lain. Tetapi kalau bicara tentang dampak secara langsung kepada diri manusia, kepada manusia, itu yang paling fatal itu seks. Karena ketika kita mencuri, dosa itu ada di luar dari kita. Jadi tidak akan ada orang yang sampai merasa terhakimi atau sampai dia merasa jijik melihat dirinya sendiri ketika dia mencuri atau berbohong. Tapi ketika dia melakukan perzinahan, melakukan hubungan seks yang salah, maka yang diserang pertama sekali adalah dirinya sendiri. Karena dia melibatkan dirinya sendiri dalam melakukan itu. Itulah kenapa dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 18 bahwa dosa percabulan itu tidak terjadi di luar dari dirinya, tetapi terjadi dalam dirinya. Karena itu dampak kehancuran dosa percabulan jauh lebih mengerikan daripada dosa-dosa yang lainnya. Itulah mengapa seks di luar nikah atau seks sebagai pergaulan bebas atau seks yang bukan dengan pasangannya akan memberikan efek kerusakan mental dan kerusakan psikologi yang akut bagi para pelakunya. Maksud saya, kerusakan mental itu dan kerusakan psikologi adalah manusia dihantui rasa bersalah yang akut dan sistemik, dan dihantui rasa menyalahkan atau menghakimi diri sendiri dengan melihat dan jijik pada diri sendiri, dan tidak jarang berujung pada tindakan bunuh diri. Kawan-kawan, Alkitab terang benderang menjelaskan kepada kita bahwa ketika Allah menciptakan manusia, baik pria dan wanita, serta-merta Allah menciptakan manusia itu lengkap dengan alat kelaminnya dan memberikan dorongan atau hasrat atau birahi seks di dalam batin, di dalam jiwa, dan dalam pikiran manusia itu. Dan Allah berkata bahwa semua itu baik dan amat sangat baik. Saudara bisa lihat referensinya di dalam Kejadian 1 ayat 27, Kejadian 1 ayat 25. Artinya ketika Allah menciptakan manusia, lalu Allah menciptakan alat kelamin itu di dalam tubuh manusia, lalu Allah memberikan dorongan birahi seks itu pada manusia. Setelah dia menciptakan itu, lalu Allah melihatnya dan Allah berkata, ciptaanku baik dan sungguh amat baik. Nah, jadi di mata Allah seks itu adalah baik, dalam bahasa Ibrani disebut tov, dan di mata Allah seks itu adalah amat sangat baik, dalam bahasa Ibrani disebut dengan top meon. Jadi menurut Alkitab, seks itu diberikan Allah dalam tujuan Allah, atau tujuan Allah memberi seks itu kepada manusia itu ada dalam 4 hal. Pertama, seks itu diberikan Tuhan kepada manusia, tujuannya pertama agar pria dan wanita memenuhi kesempurnaannya sebagai sesuatu yang segambar dan serupa dengan Allah, dalam Kejadian 1 ayat 27. Artinya melalui hubungan seks itulah laki-laki dan perempuan itu menjadi kesempurnaan gambar Allah. Dalam bahasa Ibrani disebut salem, gambar Allah. Yang kedua, tujuan Allah memberikan seks itu kepada manusia
agar melalui seks itu pria dan wanita menjadi satu visi dan satu misi di dalam Tuhan, agar melalui hubungan daging atau hubungan badan atau hubungan senggama suami istri itu. Jadi seks itu menurut tujuan Allah agar suami istri mengalami penyatuan tubuh, jiwa, dan roh melalui hubungan senggama itu. Karena itulah perkawinan orang Kristen bukan hanya perkawinan tubuh atau daging, tetapi perkawinan orang Kristen juga perkawinan jiwa dan perkawinan roh di antara suami dan istri. Ketiga, tujuan Allah memberikan seks itu kepada manusia agar melalui seks itu manusia baik pria dan wanita atau suami istri mengalami kemandirian yang totality, di mana sewaktu mereka lajang mereka bergantung kepada orang tuanya. Tetapi ketika mereka telah menikah dan ketika mereka telah melakukan hubungan senggama atau hubungan badan, mereka tidak lagi bergantung kepada orang tuanya, tetapi menjadi bergantung kepada Tuhan Allah, sama seperti orang tuanya yang bergantung kepada Allah. Referensinya bisa kita lihat dalam kitab Kejadian 2 ayat 24. Tujuan keempat Allah memberikan seks kepada manusia itu agar melalui seks atau hubungan senggama itu Allah terus melangsungkan karya penciptaan atau creatio continua di dunia ini. Sebab ketika Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, Allah tidak memakai seks, tetapi Allah menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, yakni Allah menjadikan manusia itu dari ribu tanah dan menghembuskan nafas atau rohnya kepada manusia itu, dan manusia itu hidup. Dan inilah yang disebut dengan creato ex nihilo. Bagaimana dari yang tidak Allah ada, Allah membuatnya menjadi ada. Akan tetapi sesudah itu Allah dalam menciptakan manusia, yaitu melalui hukum seks yang ditanamkan Allah di dalam diri manusia itu. Dan ketika Allah melakukan konsep perkawinan dan dalam perkawinan itu terjadi seks atau hubungan senggama, melalui senggama itulah Allah mencipta manusia terus menerus dari segala waktu ke waktu sampai akhir zaman tiba. Jadi dalam konteks inilah seks itu adalah mencakup bagaimana kita bisa beranak pinak, sebab kehendak Allah agar kita memiliki keturunan dan manusia itu memenuhi bumi, dan dengan cara itu manusia itu menaklukkan bumi. Jadi jika kita simak baik-baik, ternyata seks itu adalah sesuatu yang sakral dan kudus. Itulah kenapa sering sekali digambarkan hubungan Allah dan umatnya itu seperti hubungan suami istri. Dan saya mau katakan kepada kawan-kawan, satu-satunya hubungan yang dalam hubungan itu dilegalkan senggama atau hubungan badan itu hanya dalam perkawinan. Ada banyak hubungan di dunia ini. Ada hubungan orang tua dan anak, hubungan kakak beradik, hubungan yang satu kampung, hubungan yang semarga, dan ada banyak hubungan. Tapi satu-satunya hubungan yang dalam hubungan itu ada panggilan bersenggama itu hanya di dalam perkawinan. Kenapa di dalam senggama itu, di dalam hubungan badan itu, di sana ada sesuatu yang keintiman, di mana di dalam hubungan senggama tidak ada lagi yang harus disembunyikan. Bagaimana semua itu telanjang antara si pria dan si wanita, sehingga hal itu menunjukkan bagaimana keintiman yang luar biasa, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Itulah kenapa Alkitab sering sekali menggambarkan perkawinan itu atau hubungan intim itu sebagai gambaran Allah dengan umatnya. Bagaimana Allah adalah pengantin laki-laki itu dan umatnya adalah pengantin perempuan itu. Bagaimana hubungan kita harus intim kepada Allah seperti suami istri yang intim. Tidak perlu ada lagi yang kita tutup-tutupi. Kita tidak perlu ada lagi yang kita sembunyikan. Tidak perlu ada lagi kemunifikan kepada Allah. Sama seperti istri yang birahi kepada suaminya, dan seperti suami yang mengasihi dan mencintai istrinya. Demikianlah harusnya kita umatnya kepada Allah. Kita harus birahi kepada Allah kita, dan Allah kita akan mengasihi kita dan mencintai kita layaknya miliknya atau istrinya. Yang kedua, kita akan coba mengkaji pacaran menurut Alkitab. Pacaran dalam istilah asing seperti dalam bahasa Inggris sering disebut dengan kencan atau dating. Dan pacaran atau kencan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berjanji untuk saling bertemu di suatu tempat yang telah ditetapkan bersama. Jadi dari definisi ini maka dapat saya kembangkan, pacaran, kencan atau dating itu adalah satu tindakan bersembunyi-bersembunyi untuk tidak diketahui orang lain selain mereka berdua, atau menjauhkan diri dari keramaian untuk dapat berdua-duaan. Kalau kita cek dalam Alkitab, ternyata Alkitab tidak mengenal istilah pacaran, kencan atau dating sebagai hubungan pra-pernikahan. Tapi Alkitab mengenal istilah pertunangan sebagai hubungan pra-pernikahan antara pria dan wanita. Pacaran dan tunangan memang sama-sama hubungan pra-pernikahan,
tapi esensinya sangat jauh berbeda. Jika pacaran, maka pasangan yang saling tertarik itu, mereka berdua lah yang mengikat janji tanpa diketahui atau disaksikan oleh orang lain, termasuk orang tua atau keluarganya. Sehingga nilai tanggung jawab antara pria dan wanita dalam konteks pacaran sangat kendor dan sangat lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk yang mengikat. Sedangkan tunangan, pasangan itu saling tertarik satu dengan lainnya, lalu mengikat janji untuk berhubungan baik sebelum pernikahan dan disaksikan oleh pihak-pihak lain seperti orang tua dan keluarganya. Dalam konteks tunangan, hubungan ini lebih mengikat dan lebih kepada arah pertanggungjawaban. Memang secara esensi pacaran dan tunangan itu berbeda, akan tetapi secara fungsional pacaran itu sama atau mirip dengan tunangan, yakni sebuah hubungan yang saling mengenal sebelum ke jenjang pernikahan. Dan istilah pacaran adalah istilah yang lahir pada dunia modern ini atau produk gaya hidup orang modern, di mana budaya pergaulan orang-orang modern ditandai dengan teknologi yang canggih, maka pergaulan itu semakin terbuka dan mengglobal. Dan salah satu efek negatif dari teknologi manusia yaitu manusia semakin kehilangan kemampuan komunalnya. Sebab dengan teknologi, seseorang dapat di dalam kesendirian tanpa bertemu muka dengan sesamanya dapat melakukan interaksi dengan siapa saja di dunia ini. Artinya interaksi manusia modern lebih kepada interaksi dan sosialisasi yang bersifat individualistik. Berbeda dengan manusia di zaman Alkitab, di mana interaksi dan sosialisasi manusia dilakukan secara komunalistik, yakni harus bertemu wajah secara langsung atau bersilaturahim. Lalu kita akan melihat kajian teologisnya. Bagian pertama kita akan bahas bagaimana cinta yang benar menurut Alkitab. Kawan-kawan, dari mana kita tahu bahwa cinta yang ada dalam perasaan kita itu adalah cinta yang benar atau cinta yang dihidupkan oleh Allah sendiri? Menurut Alkitab, cinta itu adalah inisiatif Allah, seperti dalam Yohanes 3:16. Dan cinta itu adalah komitmen kekal untuk kekudusan, seperti dalam 1 Petrus 1:16. Dan cinta itu adalah daya gerak manusia yang tidak bisa dihalangi, seperti Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai 8. Alkitab sesungguhnya lebih menggunakan kata kasih ketimbang kata cinta, sekalipun pada hakikatnya cinta dan kasih itu memiliki fungsi yang sama. Itulah mengapa dikatakan sinonim kasih adalah cinta. Nah, topik kita dalam perikop ini soal cinta yang benar menurut Alkitab. Maka mari kita dengar apa kata Alkitab tentang cinta yang benar. Alkitab menerangkan dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Jadi untuk mengetahui bagaimanakah cinta yang benar menurut Alkitab, hal itu ditentukan dari motivasi apa atau daya dorong apa yang ada dalam diri kita untuk mencintai atau mengasihi seseorang. Nah, jika kita mencintai atau mengasihi seseorang karena didorong, karena ia adalah teman kita, konco kita, sahabat kita, saya pikir semua orang bisa melakukan itu. Bahkan orang yang tak bertuhan pun pasti akan mengasihi atau mencintai sahabatnya. Dan kalau kita mencintai atau mengasihi seseorang karena ia keluarga kita atau yang memiliki ikatan darah dengan kita, saya pikir orang jahat itu pun akan, yang tidak mengenal Allah itu pun akan melakukan seperti itu. Orang jahat pun akan mengasihi keluarga atau orang yang punya hubungan darah dengannya. Kalau kita mencintai atau mengasihi seseorang karena ia adalah lawan jenis yang mampu memberikan kita kepuasan, kenikmatan karena kelebihan-kelebihan yang ada padanya, saya pikir pun semua orang akan melakukan itu, termasuk orang ateis yang tidak mengakui ada Tuhan. Ia pun akan mengasihi orang atau lawan jenisnya yang bisa memberikan kenikmatan dan kepuasan kepadanya karena memiliki kelebihan. Tetapi jika kita mencintai atau mengasihi seseorang karena itu perintah Allah, dan karena kita lebih dahulu telah merasakan cinta dan kasih Allah dan meneruskan cinta dan kasih itu kepada sesama kita, ini baru cinta yang sejati yang datang dari Allah dan cinta yang hanya dimiliki oleh orang yang beriman atau yang bertuhan. Maksudnya begini, segala perbuatan atau aktivitas cinta atau kasih yang bukan didorong karena tujuan, yang didorong karena melakukan perintah Tuhan, maka dipastikan cinta atau kasih seperti itulah yang sejati. Saya ulangi sekali lagi, segala perbuatan atau aktivitas cinta kasih yang bukan didorong karena tujuan melakukan perintah Tuhan, maka dipastikan cinta atau kasih seperti itu akan bersifat temporal saja, yang kapan saja cinta dan kasih seperti itu akan dapat pudar dan berubah. Dengan kata lain seperti ini,
Jika engkau mengasihi suamimu atau istrimu, bukan sekedar karena ia suami atau istrimu, tetapi karena engkau takut akan Tuhan, maka cinta dan kasihmu itu akan kekal dan tetap. Begitu juga, jika engkau mencintai anak-anakmu atau keluargamu, bukan sekedar karena mereka anak-anakmu atau keluargamu, tetapi engkau mengasihi dan mencintai mereka karena engkau takut akan Tuhan, maka cinta kasih seperti itulah yang akan tetap dan kekal. Maksud saya adalah, jika kita mencintai atau mengasihi seseorang karena apa yang ada pada seseorang itu dan yang ada pada seseorang itu kita harapkan, maka cinta itu akan segera buyar seiring waktu. Sebab seseorang akan mengalami perubahan. Sebab segala makhluk yang hidup, termasuk manusia, akan tunduk pada hukum perubahan di dunia ini. Maka ketika sesuatu perubahan terjadi padanya, maka secara otomatis hilanglah cinta dan kasih kita itu juga padanya. Apalagi ketika apa yang kita harapkan dari seseorang itu tidak kita dapatkan, maka hilanglah cinta dan kasih kita itu kepadanya. Berbeda jika kita mencintai atau mengasihi seseorang, bukan karena perbuatan atau yang ada pada orang itu, tapi kita mengasihi dan mencintai seseorang karena kita takut akan Tuhan. Artinya, apapun perubahan tingkah laku seseorang itu tidak akan mempengaruhi kita untuk berhenti mencintai dan mengasihinya, karena kita melakukannya bukan untuk dirinya, tapi kita melakukannya karena Tuhan. Lalu, bagaimana itu seks yang benar menurut Alkitab? Kawan-kawan, ketika kita belajar Alkitab, mana seks yang dikehendaki Allah dan mana seks yang dibenci oleh Allah? Kawan-kawan, setiap hasrat birahi seksual yang membara di dalam pikiran dan benak manusia harus kita uji lebih dahulu. Apakah birahi seksual itu adalah hasrat yang dihidupkan oleh Allah, atau birahi seksual itu adalah hasrat yang dihidupkan oleh iblis? Jika birahi seksual itu muncul dengan cara dan orang yang tepat sesuai aturan Tuhan, itulah seks yang digerakkan oleh Tuhan. Tetapi apabila birahi seks itu muncul untuk siapa saja tanpa peduli aturan, hukum, dan norma susila, itu sudah jelas birahi yang digerakkan oleh iblis atau setan. Mari kita belajar kepada anak Daud yang bernama Amnon dalam 2 Samuel 13 ayat 1-14. Bagaimana Amnon membiarkan dirinya dikuasai oleh birahi seksual tanpa mengkoreksi dari mana dorongan birahi seksual itu muncul atau dimunculkan di dalam benaknya. Akhirnya Amnon birahi kepada adik perempuannya sendiri yang lain ibu tapi satu bapak bernama Tamar. Karena Amnon tidak dapat menepis dan membiarkan birahi setan itu menguasai dirinya, akhirnya Amnon merancang kejahatan seksual terhadap adik perempuannya itu sendiri. Amnon pura-pura sakit, dan ketika ayah mereka Daud datang menjenguknya, maka Amnon berkata, "Izinkanlah adikku Tamar datang ke kamarku untuk memberi aku makan dengan tangannya." Mendengar permohonan anaknya itu, akhirnya ayah mereka Daud mengabulkan permintaannya. Dan ketika adiknya Tamar masuk ke kamar Amnon, maka serta-merta Amnon memperkosa Tamar, adik perempuannya itu. Lalu bagaimana nasib Amnon karena pembiaran yang dilakukannya atas birahi setan itu dalam dirinya? Alkitab tegas menceritakan, nasib Amnon tragis sekali. Ia dibunuh secara sadis dan brutal oleh saudaranya sendiri yang bernama Absalom. Absalom ini adalah saudara laki-laki Tamar yang seibu dan sebapa, dalam 2 Samuel 13 ayat 23-39. Jadi kita harus dapat membedakan mana seks yang berasal dari dorongan Tuhan Allah dan mana seks yang berasal dari dorongan setan. Segala birahi seks yang mengarah kepada fantasi yang tidak senonoh, kepada birahi seks yang amoral, kepada birahi seks yang memabukkan, kepada birahi seks yang tidak sabar dan ingin terburu-buru dilakukan, semua itu adalah birahi seksual yang didorong oleh iblis atau setan. Lalu kita akan bicara tentang bagaimana dating atau pacaran yang benar menurut Alkitab. Apakah pacaran itu salah menurut Alkitab? Alkitab tidak menganggap salah niat seseorang yang ingin mengenal kepribadian lawan jenisnya untuk menuju ke jenjang yang lebih serius lagi, ini pernikahan. Dan Alkitab tidak pernah menyatakan salah jika seseorang ingin mengungkapkan perasaannya atau isi hatinya kepada lawan jenisnya yang dinilainya telah tepat menjadi pasangannya dan ingin melakukan ikatan atas ketertarikan itu sebelum menuju pernikahan. Tetapi yang dikatakan Alkitab salah adalah ketika niat mengenal kepribadian lawan jenis itu, ketika ikatan yang dibangun dengan lawan jenis itu jatuh kepada dosa seksual sebelum pernikahan, seperti yang dikatakan oleh Alkitab di dalam 2 Timotius 2:22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. 2 Timotius 2:22. Jadi pacaran, kencan atau dating yang salah menurut Alkitab adalah ketika hubungan pacaran atau kencan atau dating itu berubah dari ajang saling mengenal kepribadian menjadi ajang pemuasan nafsu seksual, atau dengan bahasa yang paling sederhananya, yang paling mudah dicerna akal adalah pacaran yang salah adalah
ketika pacaran itu dijadikan pemuasan nafsu seksual yang liar dan tidak terkontrol. Mengapa kaum muda selalu dihentikan dengan nafsu liar? Karena memang secara psikologi perkembangan manusia, masa muda adalah masa yang paling labil dan sekaligus masa di mana puncak pubertas manusia itu terjadi. Fenomena psikologi inilah yang sering dipakai iblis menjadi pintu masuknya untuk merusak manusia itu dengan Tuhan Allah, dengan membakar dan mengumbar nafsu seksual itu di dalam diri orang muda itu. Karena itu Alkitab berkata dalam Titus 2:6, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. 2 Timotius 2:6. Jadi, apa boleh pacaran menurut Alkitab? Ya tentu saja boleh, asal di dalam pacaran itu, pasangan itu berjalan menurut koridor Allah. Bagaimana dalam pacaran itu, pasangan mampu memanajemen hasrat, memanajemen rangsangan birahi atau seksual di dalam dirinya. Maksudnya, bagaimana pasangan itu dapat menghindari hubungan pacaran mereka kepada hal-hal yang merangsang untuk melakukan perbuatan seksual. Sebab di dalam pacaran, tidak ada di sana panggilan Allah untuk melakukan hubungan badan. Tetapi di dalam pacaran, panggilan Allah adalah untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya secara kepribadian. Dan hanya di dalam pernikahan sajalah di sana terdapat panggilan Allah untuk melakukan hubungan badan atau senggama atau seksual. Karena tindakan seksual atau hubungan badan bukanlah satu tindakan yang begitu saja terjadi. Perbuatan seksual atau hubungan badan atau senggama selalu dimulai dengan rangsangan atau stimulus dan berujung kepada senggama atau hubungan badan. Seorang pengamat psikologi dan pengamat sekaligus pengamat seksual bernama Duval dan Miller menerangkan bahwa perbuatan seksual pranikah atau pada masa pacaran atau dating pada umumnya dimulai dari yang pertama, touching, yakni pegangan tangan, bersentuhan kulit atau berpelukan. Yang kedua, kissing, yakni berciuman pertama dalam volume yang singkat dan hanya di pipi dan di kening. Kemudian meningkat kepada ciuman dalam volume yang lemah dan sudah menuju kepada bibir. Yang ketiga, petting, yakni menyentuh atau meraba daerah erotis atau meraba alat kelamin atau meraba alat vital pasangannya. Yang keempat, sexual intercourse, yakni melakukan hubungan badan atau melakukan senggama. Jadi jika ditanya sekali lagi, apa boleh pacaran menurut Alkitab? Maka jawabannya boleh, asal dipastikan di dalam pacaran itu hindari dan jauhi perbuatan touching, kissing, petting, dan sexual intercourse. Lalu jika seseorang muda berkata, ya kalau nggak ada pegangan tangan, kalau nggak ada ciuman, dan kalau nggak ada pelukan, nggak enak dong pacaran itu, nggak seru dan tidak menantang. Pernyataan-pernyataan seperti inilah yang menyesatkan dan membawa ribuan bahkan jutaan manusia muda-mudi jatuh kepada dosa seksual sebelum nikah. Jadi jika orientasi pacaran itu untuk pegang-pegang, untuk cium-cium, untuk peluk-peluk, untuk raba-raba, lebih baik tak usah pacaran. Karena hal itu berbahaya bagi mental, karakter, dan psikologimu dalam usiamu yang masih labil, dalam usiamu yang masih muda-mudi. Karena semua ada waktunya. Ada waktu kerja, ada waktu makan, ada waktu mandi, dan ada waktu untuk tidur. Bukankah akan kita katakan satu ketololan jika waktu tidur orang malah kerja? Bukankah akan kita katakan satu ketidakwarasan atau kegilaan jika waktunya mandi, orang malah tidur di kamar mandi? Demikianlah logika Alkitab. Adalah sesuatu ketidakwarasan iman jika waktunya adalah saling mengenal kepribadian atau pacaran atau dating, tapi melakukan hubungan senggama atau hubungan badan. Dan satu ketololan iman di dalam logika Alkitab jika waktunya bersenggama atau setelah menikah malah dipakai untuk mengenal kepribadian pasangannya. Itulah mengapa dikatakan Alkitab di dalam Roma 13 ayat 13, janganlah beri kesempatan kepada iblis, sebab dengan kita membuka celah berarti kita memberi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Marilah kita hidup sopan seperti pada siang hari. Janganlah dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan. Jangan dalam percabulan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Roma 13 ayat 13. Kesimpulan dan saran. Kawan-kawan, dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa menurut Alkitab ada beberapa poin kelaziman yang harus diikuti manusia sebagai proses hidupnya menuju jenjang pernikahan. Yang pertama adalah masa akil baling, yaitu masa menuju kedewasaan. Yang kedua, masa pacaran. Yang ketiga, masa tunangan. Yang keempat, masa pernikahan. Dari keempat proses kehidupan manusia ini, masa yang paling rentan dan masa yang paling berbahaya dan paling banyak memakan korban untuk jatuh pada dosa seksual adalah masa pacaran. Oleh karena itu, seluruh muda-mudi gereja harus menggunakan segenap kekuatan dan imannya secara penuh dalam melewati masa pacaran ini. Karena masa pacaran adalah masa ketika manusia itu baik pria dan wanita berada pada puncak pubertas.
atau pada puncak penyempurnaan seksualitas dalam anatomi tubuh manusia, baik pria dan wanita. Karena itu, saran juga kepada pihak orang tua dan pihak keluarga harus ekstra ketat membimbing dan memberi perhatian lebih kepada anak-anak yang pada masa pacaran ini atau masa pubertas ini. Karena dari kasus-kasus yang dicatat oleh sejarah, hampir rata-rata perempuan muda yang melakukan perbuatan aborsi atau pengguguran bayi dikarenakan pergaulan yang salah dalam berpacaran. Dan hampir rata-rata kasus muda-mudi melakukan perbuatan bunuh diri seperti gantung diri, minum racun, terjun ke jurang karena kesalahan dalam berpacaran. Dan bukan cerita isapan jempol belaka. Hampir rata-rata anak-anak perempuan gereja yang usia muda murtad atau pindah agama karena dihamili oleh pacarnya, dan pacarnya meminta agar ia pindah agama supaya ditanggung jawabi. Semua fakta historis ini harusnya membuka semua mata, baik dari pihak orang tua, baik dari pihak muda-mudi, baik dari pihak gereja, agar ekstra hati-hati dalam melewati masa pacaran ini. Kiranya kajian ini, risalah ini menjadi berkat bagi kita, terkhusus kaum muda, untuk memiliki imun dalam hal pengajaran doktrin tentang Alkitab, sehingga jika saudara sedang berada dalam masa pubertas akil baling dan saudara sedang masuk kepada masa pacaran di mana saudara ingin mengenal lawan jenismu dan ingin mengungkapkan rasa ketertarikanmu, kiranya ini sudah menjadi imunmu sehingga engkau tidak jatuh pada dosa itu. Dan ketika saudara masuk kepada masa tunangan dan saudara masuk kepada masa perkawinan, saya berdoa untuk masa akil balingmu, masa pubertasmu. Saya berdoa untuk masa pacaranmu. Saya berdoa untuk masa tunanganmu. Saya berdoa untuk masa perkawinanmu. Dan kiranya Allah membawa kita pada masa depannya dan menuntun kita dalam rancangan masa depannya sampai nanti kedatangan Yesus kedua kali. Dia akan menyempurnakan segala sesuatu yang telah kita kerjakan di dunia ini oleh karena kemurahan dan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.